Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Tina Muhardika Handayani SEMM, dosen pada program studi manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Batuta. Sebagian besar dari tanggung jawab saya sebagai dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi saya di salah satu bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar manajemen. Mata kuliah ini bersifat wajib dan diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan jumlah beban studi sebanyak 3 SKS. Nah, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan dasar-dasar logika, pemikiran, penalaran, sistematis, analisis rasional, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk membentuk kemampuan berpikir mahasiswa dan menjadi fondasi penting dalam pengembangan berpikir secara kreatif, sehingga mereka mampu terjun ke masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, dalam setiap mata kuliah yang saya ampuh, termasuk mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan DIA. Jadi yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu misalnya penyampaian materi, delivery, kemudian interaksi, interaction, dan evaluasi atau assessment, ya. Kemudian metode pertama adalah delivery, yaitu proses atau cara saya menyajikan materi pembelajaran secara sistematis, kemudian menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Penyampaian ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CPL. Jadi mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama, yaitu yang pertama sikap, kemudian yang keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kemudian untuk aspek sikap terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, menginternalisasi prinsip-prinsip etika, Undang-Undang ITE, dan profesi di bidang manajemen. Kemudian untuk aspek keterampilan umum terbagi 4, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan manajemen, di mana nanti memperhatikan kemudian menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan kemudian implikasi ilmu pengetahuan manajemen yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain. Kemudian 4, mampu menyusun deskripsi secara scientific idea dengan gagasan dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian untuk aspek keterampilan khusus terbagi 3, yaitu yang pertama di mana mahasiswa saya harapkan untuk mampu menerapkan konsep-konsep berdasarkan ilmu manajemen untuk menyelesaikan permasalahan manajerial, pengambilan keputusan secara logis dan efisien. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip manajemen serta penerapan dalam pengembangan program yang sederhana, relevan dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga yang ketiga, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi profesional di bidang pengembangan tentunya ilmu manajemen, kemudian sesuai dengan profil lulusan program studi. Kemudian untuk aspek pengetahuan terbagi 2, yaitu yang pertama, mencakup konsep dasar pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian yang kedua, mampu menulis, menganalisis,
mengimplementasikan sumber daya yang dikelola, yaitu misalnya apa? Ya, money, machine, market, ya, methods itu, serta apa? Memahami apa? Dasar-dasar secara sistematis. Nah, dari keempat aspek tersebut diturunkanlah menjadi 14 pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun nantinya referensi atau studi literatur yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dalam pengajaran mata kuliah pengantar manajemen, saya menggunakan kombinasi antara metode konvensional dan pendekatan praktis untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan manajerial di tingkat universitas. Jadi metode kedua yang saya terapkan adalah tadi interaction, ya, yaitu proses komunikasi aktif antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL, ya. Yang pertama itu apa? Ceramah atau kuliah pakar tentunya, ya. Saya menyampaikan misalnya materi secara langsung melalui penjelasan atau persentase. Jadi gunanya nantinya di situ memberikan pemahaman konsep secara menyeluruh kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ya. Jadi di mana mahasiswa diharapkan pada permasalahan nyata, ya, yang harus mereka analisis dan selesaikan secara individu ataupun kelompok di situ. Kemudian juga metode ini rutin saya terapkan di akhir setiap sesi pertemuan sebagai bentuk untuk penguatan materi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, ya, project based learning. Nah, di mana di sini mahasiswa menggunakan proyek yang kompleks, ya, relevan dengan dunia yang nyata, kemudian juga memerlukan riset, ya, analisis, serta penerapan pengetahuan. Nah, proyek ini diberikan pada pertemuan biasanya ke-7 dan ke-15 menjelang ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Keempat, pembelajaran mandiri, ya, self learning itu. Jadi di mana mahasiswa didorong untuk mengembangkan inisiatif belajar secara mandiri, ya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus tentunya. Kemudian saya nantinya sebagai dosen berperan dalam memotivasi mereka agar nantinya mampu mengelola pembelajaran sendiri, ya, meskipun nantinya porsinya tidak terlalu besar di situ. Kemudian metode ketiga yang saya terapkan adalah assessment, ya, yaitu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur secara objektif sejauh mana mahasiswa memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan selama pembelajaran. Nah, kemudian dalam mata kuliah yang saya ampu, ya, penilaian ini dilakukan berdasarkan 5 indikator. Masing-masing nanti proporsinya itu, bobot penilaiannya itu telah ditentukan. Misalnya kehadiran sebanyak 10%, kemudian tugas mandiri 10%, ya. Kemudian ada tugas kelompok sebanyak 10% dan ujian tengah semester sebanyak 30% dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Nah, untuk setiap tugas, baik individu maupun kelompok, saya memberikan waktu pengerjaan selama 1 minggu. Kemudian pengumpulan tugas dilakukan, baiknya saya melakukan dari email, ya, melalui email. Kemudian kriteria penilaian beserta petunjuk teknis pengerjaan selalu saya jelaskan secara rinci, ya, pada pertemuan pertama, dengan tujuan agar nantinya proses evaluasi berlangsung secara transparan dan objektif di dalamnya. Kemudian saya rasa demikian pemaparan 3 metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah pengantar manajemen, ya, yaitu tadi ada delivery, interaction, dan assessment, ya. Jadi sebagai tambahan, berikut ini akan saya tampilkan dokumentasi cuplikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di kelas kita seperti biasanya, ya, di pertemuan mata kuliah kita hari ini di pengantar manajemen, ya, bersama saya dosen pengampu Tina Muhardika Handayani, SEMM.
ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan organisasi, ya teman-teman. Nah, yang kalian tahu lingkungan organisasi itu apa? Sebelum kita masuk nih, saya tanya dulu nih, ada nggak kira-kira di benak kalian itu apa tuh lingkungan organisasi itu? Perkumpulan. Ya, kan ya perkumpulan ya. Lebih dari satu orang ya, kemudian ada apa, ada visi misi yang sama ya di dalamnya ya. Kemudian ya masuk kita ke pengertian ya teman-teman ya. Terima kasih tadi ya, siapa namanya? Pranata, Ibu. Pranata ya. Nah, kita masuk ke pengertian organisasi ya. Jadi pengertian dari lingkungan organisasi adalah segala faktor ya di luar dan di dalam organisasi ya yang dapat mempengaruhi kinerja, keputusan, dan keberlangsungan organisasi ya. Kemudian ya, lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendukung ya, sebagai apa? Misalnya penghambat ya, bisa. Nah, kemudian juga ya, kegiatan organisasi ini dia juga akan nantinya dapat apa? Merubah lingkungan ya, atau nantinya sebaliknya ya, apa misalnya memajukan ya, atau mungkin karena nantinya ada sesuatu yang tidak baik malah nanti akan memundurkan lingkungan tersebut gitu ya. Di sini kita nanti akan membahas lebih dalam ya. Kemudian apalagi lingkungan ini akan mendorong apa? Perubahan tadi yang terjadi di dalam sebuah organisasi ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis lingkungannya ya, jenis lingkungan organisasi. Nah, untuk lingkungan yang terkait dengan organisasi ya mencakup ada dua bagian ya. Yang pertama itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal itu apa di dalam organisasi? Mencakup? Iya, yang di dalam. Yang di dalamnya berarti apa? Karyawan ya, yang ada di dalamnya ya, prasarana, kan ada ya teknologi yang ada di dalamnya ya, itu semuanya termasuk dalam lingkungan internal ya. Kemudian kita masuk di lingkungan internal tadi ya. Nah, lingkungan internal ini ya, atau lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi ya, misalnya contohnya apa tadi? Karyawan ya. Kemudian ada struktur ya, ada masuk lagi ke budaya kerjanya ya, teknologi ya, dan kemudian keuangan yang berada dalam kendali organisasi untuk apa? Memenuhi operasional tadi tetap dapat berlangsung ya. Kemudian lingkungan yang internal ini mempengaruhi tadi apa? Kinerja organisasinya ya, karena kan tadi di dalamnya ada karyawannya, struktur ya, keuangannya itu ya, mempengaruhi apa? Kinerja organisasi ya. Kemudian masuk kemana? Produktivitasnya ya. Kemudian masuk ke kepuasan kerja di situ ya. Kemudian bagaimana lagi? Seterusnya dia akan sampai dengan ke pengambilan keputusan ya. Nah, kita masuk ke eksternalnya ya, yang tadi sudah internal, kita masuk ke eksternalnya. Nah, untuk lingkungan eksternal ya, ini adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi ya, dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan dia, stay di situ ya. Jadi misalnya dalam kegiatan operasional ini nantinya perusahaan berhadapan dengan senantiasa apa? Misalnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait di dalam lingkungan eksternal tadi, tempat dia berdiri gitu ya. Misalnya apa? Ada lingkungan makro ya. Nah, lingkungan makro ini kan adalah pihak yang berhubungan langsung dengan organisasi ya. Misalnya apa di sini? Ada pelanggan ya, kemudian ada pemasok ya, kemudian ada pesaing ya, kemudian ada distributor di dalamnya. Nah, kemudian masuk ke lingkungan makro ya. Nah, kalau lingkungan makro ini kan sudah menjadi faktor yang luas untuk mempengaruhi organisasi secara
tidak langsung di dalamnya. Contohnya apa? Ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi, ya. Kemudian apa? Teknologi, ya, politik, kemudian sosial budaya yang ada di dalam internal pemerintahan, ya. Nah, kenapa tadi kita bahas itu semua, ya? Supaya apa? Pentingnya kita memahami untuk lingkungan di organisasi. Ya, misalnya apa tadi? Ya, tentu saja dalam bagaimana membantu nantinya seorang pemimpin, ya, seorang manajer untuk apa? Membantu mengambil keputusan, ya, misalnya. Kemudian apa lagi? Karena sudah melihat tadi lingkungan eksternal, ya, internalnya, karyawannya, ya, kemudian bagaimana yang ada di dalam dan di luar itu apa? Melihat lagi, ya, bagaimana cara dia untuk mengurangi resiko-risikonya, ya, karena kan dalam organisasi itu kan pasti bekerja, ya, untuk menghasilkan apa? Produk, jasa, ya. Dalam menghasilkan produk dan jasa itu kan butuh tadi apa? Alur, ya, alur pembuatan sampai distribusi, pemasaran, gitu, ya. Jadi mengetahui bagaimana nantinya dapat mampu mengurangi resiko, ya. Kemudian setelah tahu tadi faktor-faktornya itu, ya, apalagi misalnya mampu menentukan apa, strategi apa yang akan dipakai. Misalnya strategi jangka pendeknya nanti apa kira-kira perusahaan ini yang dipakai supaya mampu untuk mempertahankan perusahaan ke depannya, ya, sesuai apa keinginan nasabah untuk keinginan si perusahaan untuk dapat berjalan sesuai dengan harapannya dengan jangka pendeknya, jangka panjang, jangka berjalan, seperti itu, ya. Kemudian apalagi meningkatkan daya saing. Karena kita udah tahu tadi kan proses mikro, makro, distributor, ya, kemudian apalagi tadi misalnya sampai jatuh ke pembeli kecil tadi itu, ya. Jadi kita tahu nantinya untuk bagaimana kita sebagai nantinya providernya itu mampu untuk meningkatkan daya saing kita di luar, ya. Nah, masuk ke kesimpulan, ya. Nah, lingkungan organisasi ini, ya, misalnya terdiri dari faktor internal dan eksternal tadi, ya. Jadi memang supaya apa? Karena memang ini yang memang saling mempengaruhi keberhasilan di organisasi, ya. Jadi nantinya dengan memahami lingkungan tersebut, ya, kita mampu tadi kan, organisasi tadi mampu untuk bagaimana menyusun strategi dengan cepat, ya, kemudian mampu beradaptasi bagaimana, kemudian juga nggak terkejut dengan banyaknya perubahan-perubahan terjadi yang karena memang eranya begitu, ya, cepat sekali teknologinya, gitu. Kemudian apalagi meningkatkan daya saing di dalamnya. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya, tentang lingkungan organisasi sudah selesai. Jadi saya ingin melakukan apa? Ada nggak kira-kira teman-teman tadi yang kurang mengerti atau ada pertanyaan nggak tentang lingkungan organisasi ini? Itu yang ingin ditanyakan? Boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Pranata Daniel Putra Maha. Ya, Pranata. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2. Jadi barangkali tadi Ibu sudah memaparkan materi pada hari ini. Jadi untuk kami sekarang ini mahasiswa di lingkungan kampus sendiri kan ada juga yang mengenai organisasi gitu. Jadi seberapa jauh atau seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa itu sendiri? Wah, baik, pertanyaannya bagus sekali, ya, Pranata, ya. Jadi seberapa penting organisasi itu buat mahasiswa, gitu, ya. Kalau seberapa penting itu sangat penting, ya. Penting sekali kalau misalnya kita apalagi aktif di organisasi, ya. Karena apa? Pada saat kita nanti terjun jadi masyarakat, ya, melamar pekerjaan, ya. Itu apa? Itu adalah salah satu pengalaman kita nantinya yang dapat kita banggakan, gitu, yang dapat kita kembangkan, ya. Buktinya apa? Misalnya pada saat kita melamar pekerjaan, ya, mungkin untuk pengalaman bekerja masih sedikit,
Ya, tetapi apa yang bisa kita konsultasikan gitu ya? Pengalaman saya pada saat saya berkuliah, saya pernah aktif di organisasi, misalnya sebagai ketua BEM, misalnya gitu ya, di bagian atau akuntansi gitu ya. Saya pernah melakukan ini, Pak. Kami pernah melakukan kegiatan, misalnya kegiatan apa misalnya? Pendanaan misalnya ya, dengan dana segini, akumulasi segini, Pak, kami bisa berhasil melakukan ini. Nah, kemudian kan itu ada nilai lebih, value-nya untuk diri sendiri, ya. Nah, saya rasa seberapa penting itu, yaitu sangat penting, karena nantinya itu akan bisa kita kembangkan lagi pada saat nanti kita di penerimaan pekerjaan, ya, atau pada saat kita nantinya berada di masyarakat. Karena itu kan setiap pembelajaran, setiap kita melakukan kegiatan di organisasi, itu adalah segala sesuatu yang termasuk dalam pembelajaran. Baik, ada lagi teman-teman? Satu lagi sebelum kita tutup sesi pembelajaran kita kali ini. Oke, cukup ya. Berarti semuanya udah ngerti. Oke, terima kasih saya ucapkan atas pertemuan kita kali ini ya teman-teman. Kita sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.